Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang, masih berbincang mengenai penanganan COVID-19 bersama dengan Pak Andrinov Caniago, pengamat kebijakan publik. Pak Andrinov tadi dikatakan bahwa ini penyajian dengan data di mana Ya, menyajikan rasio jumlah yang meninggal dengan ya, jumlah penduduk jumlah ini memang penduduk. sangat penting untuk kemudian Ya, bagaimana menindaklanjutinya, kemudian juga sehingga mm, memberikan kesadaran pada orang agar mm, sadar begitu ya Pak ya, bahwa ya, satu nyawa itu berharga. Tetapi ya, kembali saya tanyakan bahwa memang mm, kesadaran ini adalah suatu sikap mental. Apakah dengan kemudian ya, menyajikan informasi seperti itu bisa mengubah sikap ya, mental ya. rakyat Indonesia? Karena sekarang ini kan Ini, memang kesadarannya sangat ya mungkin bisa dikatakan sangat rendah begitu ya ya. Pak. Jadi gini, perilaku, tindakan Hmm. itu diawali oleh kesadaran. Ya, kesadaran diawali oleh pemahaman. Pemahaman itu adalah pemahaman terhadap fakta, cara melihat, menilai sesuatu. Nah, karena itu cara menilainya harus dibenarkan dulu. Ya, kalau cara menilai udah benar, lalu muncullah kesadaran. Dari kesadaran muncullah tindakan yang benar. Hmm. Kalau kesadaran itu tidak dibangun, ya tindakannya ya biasa-biasa saja jadinya, Iya. ya tidak atau kurang tepat, ya. Nah, tidak tepat sasaran atau tidak masuk ke akarnya gitu. Nah, itu pentingnya bagaimana menyajikan data yang lebih analitik, Yang ya. memberikan pemahaman ini kepada masyarakat Iya, begitu. betul, ya. Nah, Hmm. kalau kita masyarakat ini sadar, ya pada secara intrinsik setiap manusia itu pasti sangat mengutamakan keselamatan nyawa. Nggak ada orang yang pengen meninggal itu nggak ada, Iya. ya. Kecuali orang sudah orang putus asa yang luar biasa atau apa, ini ya. Tapi pada umumnya nggak ada orang yang ingin kehilangan nyawa, nggak ada orang yang ingin saudaranya meninggal, kehilangan nyawa, temannya, kerabatnya itu nggak ada. Kan Hmm. itu yang nilai yang paling tinggi. Nah, nilai itu yang harus ditanamkan, disadari, ya, disadarkan ke masyarakat. Nah, dari situlah baru, oh ya, kalau memang kita sadar bahwa menyelamatkan nyawa itu adalah penting, nah bagaimana supaya angka kematian ini nggak terus menambah, nggak makin dekat ke kita, kan begitu. Hmm. Jadi Nah, menurut ini kan pengamatan Anda ini pemahaman masyarakat saat ini bagaimana Pak? ya memang masalah kita salah satunya sekarang ini adalah di rendahnya kesadaran masyarakat, dan itu kan sudah kelihatan waktu awal-awal kasus ini muncul, ya. Pembangkangan adalah yang merebut jenazah, ya. Oh enggak, apa sudah tahu, udah dibilang oleh orang rumah sakit ini COVID, wah nggak peduli, datang rame-rame direbut kan, akhirnya nambah jumlah yang kena, ya. Ya, Itu bahkan juga kemarin di salah satu daerah itu sempat sampai dikepung 4 jam untuk bisa dikarantina begitu ya Pak ya? ya banyak Hmm. kasus itu, banyak ya, Iya. artinya cukup banyak lah. Nah, itu kan mencerminkan pemahaman terhadap COVID ini, ya. Nah, ya dengan pernyataan bahwa ini nggak ada apa, nggak usah takut sama corona katanya. Kita Hmm. takut sama Tuhan. Lah Tuhannya sendiri nyuruh kita mikir. Nah, jadi itu soal pemahaman. Nah, udah dijelasin oleh ulama yang benar, kemudian nggak diikutin juga. Sadarnya kemudian ketika ada saudaranya atau orang dekatnya terkena, beberapa orang baru sadar kan. Jadi harus kena dulu, harus jiwanya terancam dulu baru sadar. Tapi kan nggak harus begitu, ya. Kan lebih baik sadar kemudian jadi bersama-sama mencegah, ya, menjalankan protokol yang benar, ya. Nah, itu yang harus ditanamkan. Jadi menurut evaluasi Anda saat ini penyajian informasi berdasarkan data-data ataupun angka-angka ini tidak cukup memberikan kesadaran bagi orang begitu ya Pak ya? Harus harus makanya harus yang lebih ditonjolkan rasio kematian terhadap jumlah penduduk ya di satu kota, kabupaten, provinsi, ya. Nah, itu yang harus lebih ditonjolkan. Jangan display datanya itu terus lalu selalu apa, ya kayak data administratif gitu. Oh, provinsi ini segini, segini, terus urutannya juga begitu berdasarkan jumlah per provinsi. Itu tidak pas, tidak tepat, ya. Ya Hmm. kalau jumlah penduduk kayak di Jawa Timur 40 juta penduduknya, ya. Kalau tapi di Bangka Belitung cuma 2 juta penduduknya kan, udah pastilah ya secara logis pastilah Jawa Timur ada di posisi nomor 1 di atas.
Ya. Kemudian yang kasus kedua, oh ya DKI karena mau menonjol sekali jumlahnya. Terus habis itu apa Jawa Barat, habis itu misal Jawa Tengah, ya itu kan berdasarkan baru jumlah penduduk, tapi belum dilihat rasio yang meninggal terhadap jumlah penduduk di tiap provinsi. Nah, ketika dimunculkan rasio yang meninggal terhadap jumlah penduduk, apakah itu per 1 juta penduduk atau per 100.000 penduduk, maka akan kelihatan, oh mana yang kematiannya lebih dekat terhadap warga, ya. Nah, itulah ketika kita munculkan data misalnya rasio terhadap 1 juta penduduk atau 100.000 penduduk. Nah, nomor 1 ya DKI, habis kedua apa? Dari Kalimantan Selatan. Habis itu Maluku Utara, habis itu Maluku Utara, Sulawesi Utara, terus Jawa Timur, ya. Nah, Jawa Timur sekarang udah naik di urutan keempat. Nah, tapi itu kalau gitu kan urutannya bukan lagi Jawa Timur, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, kan bukan seperti itu. Ya. Jika hal ini dilakukan, Anda percaya dan yakin akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan dan juga melandaikan kurva kita, Pak? Oh, kalau untuk melandaikan itu tentu kerja dari secara sistemik ya, ya artinya kerja itu. Ya, itu tetapi sudah artinya ini kan bisa menjadi dasar dulu ya, Pak, ya. Betul ya, harus dimulai dengan kesadaran untuk ketakutan, kekhawatiran, kecemasan terhadap hilangnya nyawa kita, nyawa saudara kita, nyawa tetangga kita, nyawa teman kita, ya. Yang itu kalau dilihat ya di daerah tertentu makin dekat gitu. Oke, kalau begitu apa yang bisa Anda kritisi saat ini yang harus dilakukan atau apa yang harus diubah oleh pemerintah saat ini secara skema komprehensifnya, Pak? Ya, itu tadi diawali dengan penyajian data yang rutin, ya, berdasarkan rasio angka kematian terhadap rasio terhadap jumlah penduduk, ya, satuan jumlah penduduk. Mau pakai 100.000, mau pakai 1 juta, mau pakai 10.000, ya mana yang lebih inilah ya. Nah, setelah itu ya baru penyajian-penyajian dalam bentuk lain. Nanti akan kelihatan, oh di sini meningkat. Meningkat itu dalam arti apa? Jumlah yang meninggal meningkat berdasarkan rasio terhadap jumlah penduduk. Ya, nanti akan kelihatan, oh, ya biasanya antara jumlah kasus sama jumlah kematian itu yang pertumbuhannya pasti seiring, ya nggak begitu beda. Oh, jumlah kasus tumbuh sekian persen, yang meninggal tumbuh sekian persen, biasanya ya nggak jauh-jauh, artinya itu akan trennya akan sama. Tapi ya penting memperlihatkan bahwa tingkat kematian di suatu daerah ini rendah, yang ini tinggi. Nah, nanti orang akan berpikir, ini kenapa ya? Kok di sini abai, di sini agak relatif terkendali atau makin terkendali, nanti itu akan kelihatan, dan itu akan membuat semua stakeholder, semua pihak di daerah itu, di kota, kabupaten atau provinsi itu akan berpikir bagaimana caranya ya supaya angka kematian ini berhenti. Iya, bisa menentukan rencana kerja yang lebih baik untuk kedepannya penanganan COVID ini. Memunculkan kesadaran untuk memikirkan cara-cara yang tepat, ya, yang lebih optimal, yang lebih efektif. Oke, baik Pak Andrinov, terima kasih banyak atas masukannya pada hari ini dengan bincang-bincang kita di Dialog Nusantara Petang kali ini. Terima kasih Pak Andrinov.